warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Andazudi. Di video ini saya akan menguji validitas dan reliabilitas data menggunakan SPSS. Nah, yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan data atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian daripada responden. Untuk dasar pengambilan uji validitas itu dibagi dua. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka data yang diperoleh merupakan data yang valid. Namun, jika R hitung kurang dari R tabel, maka data yang diperoleh adalah data yang tidak valid. Dasar pengambilan uji validitas yang kedua yaitu melihat nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, data tersebut merupakan valid. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Nah, di sini untuk contohnya saya sudah menyediakan data dengan 30 responden. Lalu kita copy nilai X-nya beserta total. Lalu pindah ke aplikasi SPSS dan disalin di bagian data view-nya. Bisa dilihat kalau tampilannya masih ada tulisan var 001, var 002, dan sampai var 0012. Nah, untuk merapikannya kita bisa beralih ke variable view agar efisien, tidak mengerjakan satu-satu, tidak mengubah tulisannya satu-satu, maka kita bisa menggunakan Ctrl F dan kita replace var 00 itu dengan huruf X. Nah, untuk kolom yang terakhir itu kita nggak buat X sekian, tapi kita ubah jadi total. Untuk menguji validitas datanya, maka di sini kita pilih yang analyze, lalu pilih yang correlate, lalu pilih yang bivariate. Nah, di sini itu di blok aja semuanya dan pindahkan ke bagian yang di sebelah kanan. Pastikan yang correlation coefficient ini, yang persen ini aktif, lalu pilih OK. Nah, setelah itu akan muncul dokumen output korelasi. Nah, dari sinilah kita dapat melihat valid atau tidaknya suatu item. Nah, bisa dilihat di sini ada Pearson correlation atau yang bisa kita sebut dengan R hitung. Lalu di bawah itu ada nilai signifikasinya dan N atau jumlah respondennya. Nah, di sini kita beralih ke kolom total, yaitu kolom yang paling ujung. Nah, cara menguji data itu valid atau tidak, kita membandingkan nilai R hitung dengan R tabelnya. Untuk di contoh data ini, kita mendapatkan responden sebanyak 30 orang atau N-nya 30. Nah, untuk nilai R tabel dengan N atau responder 30 orang pada signifikasi 5%, maka diperoleh nilai R tabelnya yaitu sebesar 0,361. Tadi sudah dijelaskan bahwa jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka datanya merupakan data yang valid. Bisa kita lihat di sini untuk X1-nya yaitu R hitungnya sebesar 0,442. R tabelnya tadi sebesar 0,361, maka R hitungnya lebih dari R tabel, maka data yang diperoleh adalah data yang valid. Dan begitu juga seterusnya. Kita harus melihat satu-satu nilai korelasi dari data yang kita miliki. Cara yang kedua yaitu kita bisa melihat dari nilai signifikasinya. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka data tersebut adalah data yang valid. Namun, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, data tersebut tidak valid. Sekarang kita lihat item yang nomor 1. Nilai signifikasinya yaitu 0,014. Di mana 0,014 itu kurang dari 0,05. Maka data tersebut valid. Untuk item yang kedua, kita juga bisa lihat di sini nilai signifikasinya sebesar 0,032.
32 itu lebih kecil dari 0,05. Untuk item yang ketiga itu sebesar 0,05, maka data tersebut valid. Nah, itu tadi cara yang kedua untuk melihat apakah valid atau tidaknya suatu data dengan menggunakan nilai signifikasinya. Nah, jika teman-teman mempunyai data yang banyak, teman-teman bisa menggunakan microsect terlebih dahulu agar tidak perlu ngecat satu. Jadi nanti di Microsoft Excel teman-teman bisa pilih data yang valid saja. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas Cronbach Alpha. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Nah, menurut Wiratna Sujarwani, kuesioner dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, untuk menguji reliabilitas ini kita buka data yang tadi lagi. Nah, untuk caranya yaitu kita pilih yang analyze, lalu scale, dan pilih yang reliability analysis. Kali ini yang kita pindahkan itu hanya yang X-nya saja, totalnya tidak kita pindah. Lalu kita pilih X-nya semua dan kita pindahkan ke items. Untuk totalnya itu tidak kita pindahkan. Kemudian ketik statistik yang di pojok kanan atas, centang yang scale if item deleted, lalu pilih continue. Di sini untuk modelnya itu menggunakan yang alpha, kemudian pilih OK. Lalu akan muncul hasil uji reliability-nya. Di sini kita perhatikan tabel yang reliability statistiknya. Bisa dilihat di sini nilai Cronbach alpha-nya yaitu sebesar 0,724 dan NO items-nya yaitu 12. Nah, sudah dijelaskan tadi, dikatakan reliable menurut Wiratna Sujarwani tahun 2014 jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Dari sini kita tahu kalau Cronbach alpha kita itu lebih dari 0,6 atau sebesar 0,724. Otomatis item kita ini dikatakan reliable. Demikian video penjelasan dari saya mengenai validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Semoga videonya mudah dimengerti. Perkenalkan, nama saya Syafika Darara Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini merupakan uji persyaratan yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dan terdiri dari 4 uji. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji heterogenesitas, yang keempat uji autokorelasi. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan datanya. Kita copy aja yang X-nya sama Y-nya, semua X sama Y di copy datanya, terus dipaste ke SPSS. Lalu kita klik variable view. Nah, ini name ini kita ganti ke X1, ke X2 dan Y. Nah, label ini kita sesuaikan dengan data kita yang tadi nih. Di sini ada diskon, kualitas, sama keputusan membeli. Nah, yang X2 itu kualitas, yang Y keputusan membeli. Nah, di sini ada measure ini kita ganti ke scale, yang X juga scale, yang Y nggak usah diganti, dan kita ke data view. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu dilakukan untuk mendistribusikan suatu data normal atau tidak. Tujuannya untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, ada 3 uji di sini. Uji normalitas itu ada 3 uji. Yang pertama histogram, yang kedua p-plot, yang ketiga Kolmogorov-Smirnov. Nah, langsung aja ke ujinya. Kita klik analyze, lalu ke regression, kita klik linear. Nah, ini X nya kita pindahkan ke yang independen nih, dan ke independen.
lalu yang Y-nya ini keputusan membeli ke dependent. Lalu kita klik yang ini yang statistik, lalu centang yang nih collinearity, kita checklist, lalu ke continue, lalu ke plot, kita pindahkan yang ini selesit ke X, ke Y, pindahkan selesit ke Y, lalu ZPRND ini ke X. Nah, ini kita centang histogram normal probability plot, lalu continue. Nah, langsung ke save, kita centang yang ini residual yang unstandardized ini, kita centang, lalu continue. Oke. Nah, ini data-datanya. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan uji histogram. Nah, di sini saya akan menjelaskan histogram itu dikatakan normal apabila diagram membentuk suatu kurva seperti ini. Nih, nah langsung aja kita interpretasikan. Berdasarkan grafik histogram di samping, dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal karena memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng. Nah, selanjutnya uji p-plot. Nah, ini dia gambarnya. Ini kan ada tulisan normal p-plotnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan p-plot itu dikatakan normal apabila titik-titik bulatnya, titik-titik bulat ini mengikuti garis diagonalnya. Nah, langsung aja kita interpretasikan. Berdasarkan grafik p-plot di samping, dapat kita lihat sebaran titik berada di sekitar dan mendekati garis diagonal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, selesai dengan uji p-plot, selanjutnya kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk menguji Kolmogorov-Smirnov ini ada langkahnya lagi. Nah, kita klik analyze, lalu ke yang non parameter ini kita klik ke legacy dialog. Nah, kita pilih ini yang satu sampel, lalu kita pindahkan yang standardized-nya ini ke yang test variable list. Nah, kita pindahin, lalu kita klik OK. Nah, ini dia sampelnya, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini saya akan membacakan. Kolmogorov-Smirnov itu normal jika tingkat signifikannya besar dari 0,05 dan dikatakan tidak normal apabila sebaliknya. Nah, bisa kita lihat di sini tingkat signifikannya yang ini, yang 0,32 yang paling bawah. Nih, 0,32. Jadi langsung aja kita interpretasikan. Berdasarkan data yang ada terlihat di tingkat signifikannya sebesar 0,322 besar dari 0,05, maka dapat dikatakan datanya berdistribusi normal. Selanjutnya ke uji yang kedua itu ada uji multikolonialitas. Nah, di sini uji kolonialitas itu tujuannya untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonialitas dengan melihat besaran atau varian inflation faktor atau VEF dan tolerance value. Kapan dikatakan data ini multikolonialitas? Nah, jika nilai VEF-nya itu besar dari 10. Nah, kapan data dikatakan multikolonialitas? Nah, itu jika VEF-nya ini kecil dari 10. Nah, juga yang toleransinya ini besar dari 0,1. Dapat kita lihat ini VEF-nya itu 1,134 dan toleransinya 0,882. Nah, langsung aja kita interpretasikan. Berdasarkan tabel koefisien yang diketahui, nilai VEF-nya itu adalah 1,134. Nah, itu kan kecil dari 10 dan nilai toleransinya itu 0,882. Nah, itu kan besar dari 0,01, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas. Nah, selanjutnya di sini uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan-pengamatan yang lain. Nah, kapan data dikatakan tidak heteroskedastisitas? Nah, apabila tidak ada pola yang jelas seperti titiknya menyebar di atas dan di bawah pada angka 0 dan angka Y. Nah, jadi ini tuh kalau kapan dikatakan tidak heteroskedastisitasnya tuh apabila titiknya ini menyebar. Nah, berarti itu tidak dinyatakan heteroskedastisitas. Nah, langsung aja kita interpretasikan dari data grafik scatter di samping jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titiknya itu menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 dan pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya itu ada uji autokorelasi. Nah, di sini akan saya
berikan langkah-langkah uji autokorelasi yang Durbin-Watson. Nah, langsung aja. Pertama klik analyze, lalu klik regression, lalu ini linear. Nah, ini tadi kan sudah terpindah, nanti kita pindahkan aja yang X-nya itu ke independen nih, lalu ke yang Y ini ke dependen. Statistik kita centang yang Durbin-Watson-nya, lalu continue. Nah, tabelnya nih Durbin-Watson-nya 1,450. Nah, langsung saya jelaskan. Tujuan uji autokorelasi Durbin-Watson ini menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Nah, syarat lolos uji autokorelasi ini kita ketahui dulu DU-nya, lalu DW-nya, lalu 4 dikurang DU. Nah, kita selanjutnya itu mencari DU. Ini kita lihat ada, di sini saya sudah menyediakan tabel Durbin-Watson yang signifikannya 5%. Nah, di sini ini ada K1, K2. Nah, K1, K2 seterusnya ini maksudnya jumlah X kita kan ada 2 nih. Jadi kita pakai yang K2. Nah, ini K2. Ini yang K2 ini kita tandain aja, ini ada yang di baris 3 sama baris 4. Nih, 3 sama 4 kan kita tandain. Nah, lalu kita lihat N-nya itu yang ke-30 karena kita ada 30 data. Nah, ini yang 30 barisnya. Kita lihat yang di kolom 3 sama 4. Nah, ini DU-nya. DU-nya itu 1,2837. Nah, udah dapat DU-nya, jadi DU-nya 1,2837, DW-nya 1,450. Nah, 4 dikurang DU-nya berarti 4 dikurang 1,23837 yaitu 2,7163. Nah, langsung aja kita interpretasikan dari data di atas. Dapat disimpulkan data itu sudah lulus uji autokorelasi dikarenakan nilai DW-nya itu berada di antara nilai DU dan nilai 4 dikurang DU. Dan sekian penjelasan saya tentang uji asumsi klasik. Uji selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Juniartian Zilina. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi berganda. Nah, tujuan kita melakukan analisis regresi yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini kita menggunakan SPSS. Setelah kita memasukkan data-datanya, di sini ada 30 data. Kita klik yang analis, terus pilih regression, klik yang linear. Nah, di sini variabel Y itu kita masukkan ke dependen, lalu yang X1 dan X2 itu ke independen. Klik OK. Nah, di sini tuh langsung muncul regressionnya. Selanjutnya yaitu ada output coefficient determinasi. Nah, diketahui nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,676. Ini dari sini. Maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu secara simultan atau bersama-sama sebesar 67%. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, kita melakukan output uji F. Nah, model regresi itu dinyatakan fit jika nilai signifikannya kecil dari 0,05. Itu bisa dilihat dari sini. Ini nilai signifikannya itu kecil dari 0,05
0,001. Nah, dapat disimpulkan itu bahwa variabel independennya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Setelah kita melakukan uji F, kita melakukan output uji T atau uji hipotesis. Nah, kriteria dari uji T yaitu jika nilai signifikan kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signifikannya tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel dependen, kita itu bisa menggunakan perbandingan T atau uji T. Nah, di sini itu nilai signifikan variabel X1-nya sebesar 0,124. Ini 0,124 itu tuh besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan variabel X1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sementara variabel X2-nya itu 0,001 atau kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X2 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita melakukan analisis persamaan regresi berganda. Nah, di sini tuh diketahui konstannya negatif 7,499, X1-nya 0,67, X2-nya 1,008. Jadi bisa diperoleh regresi bergandanya itu negatif 7,499 ditambah 0,267 X1 ditambah 1,008 X2. Jadi nilai konstantanya diperoleh sebesar negatif 7,499. Maka bisa diartikan jika variabel independennya itu bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependennya itu bernilai negatif 7,499. Nah, nilai koefisien regresi variabel X1 dan X2 itu bernilai positif sebesar 0,267 dan 1,008. Maka bisa diartikan bahwa variabel X1 dan X2 meningkat, maka variabel Y-nya itu juga meningkat, dan sebaliknya, jika variabel X2 dan X1-nya menurun, maka variabel Y-nya juga menurun. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai regresi berganda.